Kasus jet pribadi yang dipakai sama Kaisang, gua nggak takut kok. Karena yang beredar di luar sana banyak yang menyebutkan gratifikasi. Kita pahami dulu fasilitas jet pribadi. Orang itu tidak dilarang menerima gratifikasi. Yang dilarang menerima gratifikasi itu pejabat negara. Kaisang itu bukan pejabat, jadi dia tidak dilarang menerima gratifikasi. Pemilik jet pribadi itu anaknya adalah kawannya Kaisang. Kemudian anaknya yang punya pemilik jet pribadi ini itu pada momen tertentu beliau tuh ngajak Kaisang untuk ke Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandolo Fosol. Kali ini saya akan mereaction sebuah kasus tentang gratifikasi Kaisang tentang pesawat pribadi ya guys. Dan kali ini adalah klarifikasi tentang penggunaan pesawat pribadi oleh Kaisang. Yuk kita ikuti video berikut ini. Ini dia klarifikasi jet pribadi. Ya, walaupun bukan Kaisangnya sendiri yang menjelaskan, tapi ini yang menjelaskan adalah si Bang Noel, relawan dari Jokowi. Bahwa pemilik jet pribadi itu anaknya adalah kawannya Kaisang. Kemudian anaknya yang punya pemilik jet pribadi ini itu pada momen tertentu beliau tuh ngajak Kaisang untuk ke Amerika, ajak. Nah kemudian itu diiyakan oleh Kaisang, mumpung gratisan mungkin kepala dia, gitu loh. Kemudian kalau seandainya orang diajak, apakah itu masuk dalam kategori gratifikasi? Nah itu juga harus dicermati benar-benar. Jangan sampai nanti malah orkestrasinya menjadi liar, seakan-akan Kaisang itu mendapatkan gratifikasi karena bapaknya seorang presiden. Loh, anak yang punya jet pribadi itu temannya Kaisang, dia ngajak ke Amerika, lantas diajak untuk naik jetnya, apakah itu bisa dikatakan gratifikasi? Nah, bagaimana menurut Anda? Saya Tribudi Utama, speak up yang perlu diutarakan. Memang ya guys, hari ini politik lagi memanas sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini, termasuk gratifikasi tentang penggunaan pesawat pribadi oleh Kaisang yang merupakan putra Bapak Presiden Jokowi ya guys. Sebenarnya gratifikasi adalah pemberian hadiah yang diberikan kepada siapapun itu bisa menerima. Dan jadi masalah KPK tidak bisa memanggil Kaisang karena Kaisang itu bukan penyelenggara negara atau pejabat negara. Jadi bisa dikatakan tidak masuk ya guys, karena gratifikasi itu dilakukan apabila dia adalah penyelenggara negara. Oke, yuk kita ikuti video berikut ini agar tidak gagal paham. Yuk kita bahas kasus jet pribadi yang dipakai sama Kaisang. Gua nggak takut kok. Karena yang beredar di luar sana banyak yang menyebutkan gratifikasi. Kita pahami dulu ya, gratifikasi itu tidak sama dengan suap. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, termasuk fasilitas jet pribadi. Orang itu tidak dilarang menerima gratifikasi. Yang dilarang menerima gratifikasi itu pejabat negara. Kaisang itu bukan pejabat, jadi dia tidak dilarang menerima gratifikasi. Kalau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi juga tidak dilarang kalau dilaporkan kepada KPK. Gratifikasi itu akan menjadi suap kalau dapat dibuktikan bahwa karena pemberian gratifikasi tersebut, si pejabat negara itu jadinya melakukan atau justru tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewenangannya. Jangankan lewat keluarga, lewat asisten saja, kalau bisa dibuktikan bahwa itu adalah suap, maka bisa tetap jadi tersangka. Misalnya nih, ada keputusan harusnya A, tapi jadi B gara-gara nerima gratifikasi. Baru namanya suap. Tapi kalau cuma nerima gratifikasinya doang, keluarganya pejabat negara, nggak dilarang. Yang dilarang pejabat negaranya, itu pun kalau tidak dilaporkan. Kalau dilaporkan nggak apa-apa, terima aja. Jadi dalam kasus ini dibuktikan saja ada suap atau tidak. Caranya gimana? Ya dibuktikan ada nggak deal-dealan di belakang yang menjanjikan suatu manfaat pada si keluarga presiden ini. Kalau nggak ada, sepertinya akan sulit jadi kasus korupsi. Pejabat itu memang seharusnya sederhana aja, nggak usah nerima fasilitas aneh-aneh, karena mungkin secara hukum dia bersih, tapi secara moral tentu pasti akan dipertanyakan. Karena yang seperti ini, jujur aja sih, saya beri kesempatan Bang Noel untuk menanggapi dua alasan yang sebelumnya disampaikan Bung Rey soal kasus jet pribadi Kaisang ini. Ya gini, pertama-tama saya sampaikan bahwa Kaisang itu bukan penyelenggara negara. Kedua, kalau mau kita lihat lagi, ini kan motifnya jelas motif politik ya, nggak mungkin tidak. Karena saya lihat masih ada beberapa politisi yang tidak puas
dengan begitu bagusnya Pak Jokowi di akhir jabatannya, ini coba mencoreng muka Jokowi, bahkan banyak hal lah yang akan dilakukan, bahkan coba menegasi apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Siapa yang mendorong motif politik itu, Bang? Berapa? Siapa yang mendorong motif politik itu muncul? Partai yang ngambek-ngambek sekarang ini aja, siapa? Partai ngambek gitu. Ya, siapa dulu? Kita kan nggak tahu nih, partai mana nih maksudnya? Ya, kalau saya sampaikan nanti, ya saya kasih kodenya warnanya merah lah partainya, gitu. Oke. Gitu. Partai yang warnanya merah, siapa tuh yang ngambek-ngambek, gitu. Pokoknya yang merasa paling berjasa buat Republik ini, yang pokoknya memberi sesuatu buat bangsa ini, hitung-hitungan. Saya loh sudah berbuat ini loh, kayak gitu-gitu loh. Tapi kemudian kan kalau dilihat ada beda perlakuan juga nih. Kalau di Kaisang oke dipindahkan Direktorat untuk penanganan kasus, sementara Bobi yang juga kena kasus private jet juga, itu penanganannya tetap di Direktorat Gratifikasi, Bang Noel. Melihat perbedaan perlakuan itu gimana? Karena gini, karena kan Bobi penyelenggara negara. Nah, itu yang membedakan. Kedua, Mas Kaisang kan bukan. Gitu loh. Kalau mau juga diseret lagi, ada nih ketua umum partai itu, anaknya pimpinan di sebuah lembaga negara. Gitu, tapi kan nggak enak kalau kita buka, nanti malah malu nih orang-orang ini yang mengorkestrasi soal private jet. Karena saya juga naik private jet soalnya, gitu, saya juga naik private jet. Nanti malah orang ngubar-ngubar, untung mumpung ada Kompas nih, saya menyampaikan saya pernah naik private jet. Ini gara-garanya kan kakaknya istrinya Kaisang memposting, ya akhirnya itu diviralkan. Kalau seandainya tidak diposting, saya yakin tidak ada kejadian persoalan ini. Tapi kan publik akhirnya termakan dengan orkestrasi yang dimainkan oleh orang yang hari ini begitu bencinya terhadap Pak Jokowi, yang akhirnya asal pukul aja, pokoknya ada yang kira-kira tidak baik hajar, tidak baik hajar. Oke, gitu. Bung Rey melihat ini ada motif politik kalau menurut Bang Noel di balik kasus ini? Semua tujuan untuk membongkar kasus apa itu suap, apa itu korupsi, apapun gratifikasi, nggak terlalu penting apa motifnya. Apakah motifnya dendam pribadi, apa motifnya politik, apa motifnya cemburu, apa macam-macam lah. Kan dari yang bersifat personal kepada bersifat komunal, apapun, nggak terlalu, bagi saya itu nggak terlalu penting apa motif orang untuk melakukan pelaporan. Sebab kejahatan atau membongkar kejahatan tidak bisa dipersandingkan tuh dengan motif orang untuk membongkar kejahatan itu. Kejahatan adalah kejahatan, dia tetap harus diselesaikan. Gitu. Apapun motif dari orang untuk melakukan pembongkaran terhadap kejahatan itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bung Noel tadi mengatakan, misalnya Bung Noel itu nggak diperiksa oleh KPK kalau naik jet, private jet, padahal beliau sering mendapatkan fasilitas itu. Ya, penjelasan itu ada dua, Bung Noel. Pertama, memang Anda benar-benar bukan pejabat negara, dan yang kedua, Anda bukan anaknya presiden. Kalau Anda anaknya presiden dapat fasilitas itu, saya kira juga semua orang akan mengatakan periksa Noel. Jangan-jangan dapat gratifikasi tuh, gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu dorongan untuk memeriksa saudara Kaisang itu, karena beliau itu adalah anak presiden. Kalau sekiranya Kaisang itu bukan anak presiden, nah hanya temannya Noel, dan Noel itu tidak berhubungan dengan pejabat negara manapun di Republik ini, nggak akan ada yang mempersoalkan itu. Oke. Gitu. Kan clear lah soal itu. Nah, oleh karena itulah menurut saya jalan yang paling, tadi Bung Noel juga mengatakan yang ketiga, ini kan upaya orang untuk membuat citra Pak Jokowi negatif menjelang akhir ini. Justru sebaliknya, dengan membongkar kasus ini dan mengetahui bahwa misalnya ya pemberian jet menaiki jet private jet itu bukanlah gratifikasi, menolong Pak Jokowi dari kemungkinan pemahaman orang terkait dengan adanya kemungkinan penggunaan fasilitas ataupun itu gratifikasi yang diterima oleh keluarganya Pak Jokowi. Oke, sorry Bang Rey, saya harus tahan dulu di situ. Saya mau konfirmasi lagi masalah dugaan politis yang disampaikan Bang Noel tadi, Bang Noel. Kalaupun kemudian Anda menilai bahwa ini ada dugaan politis di balik kasus ini, tapi kan media sosial dengan warganetnya juga sudah bersuara untuk KPK harus tindak lanjutilah kasus ini, begitu. Gimana ngeresponnya? Gini, kalau persoalan proses hukum silakan, jangan kita hambat-hambat. Saya sepakat dengan proses hukum yang ada, tapi harus dipahamin. Ini saya yakin 100% bahwa di balik persoalan ini semua ada motif politik, nggak tidak kok. Kita tahu banget siapa yang bermain ini, siapa yang di balik ini, aktornya siapa kita tahu semua kok, gitu loh.
Kalau seandainya mereka mau minta buka-bukaan, saya buka-bukaan juga, saya nggak khawatir tuh. Siapa yang naik dia naik jam berapa, private jetnya apa, kita tahu semua kok. Gitu. Kalau ini kan ya targetnya pokoknya ngebusukin Jokowi aja, dibikin sibuk aja Jokowi di akhir jabatannya, dibusukin aja pokoknya. Nggak penting persoalan ini proses hukumnya berjalan atau tidak. Yang penting sudah terorkestrasi bahwa anak presiden naik private jet menang gratifikasi, padahal orang tidak tahu. Sampai jangankan private jet, makan roti aja yang 400.000, dan itu hal yang wajar di Amerika, dianggap wah mahal sekali, padahal memang makan roti di sana harga segitu. Gitu. Jangan samakan makan roti yang ada di Indonesia, harganya yang nggak begitu mahal. Oke. Gitu. Bang Rey, singkat saja, waktu kita terbatas, meresponnya gimana? Gimana? Apa tadi itu ya, Bung? Saya agak lupa tadi apa yang saya mau sikapi dari Bung Noel ini. Sebab begini loh ya, peristiwa hukum, ya mau motifnya politik atau apapun, peristiwa itu adalah hukum, gitu. Jangan sampai peristiwa hukum karena dikaitkan politik kemudian peristiwa hukum itu dianggap sebagai sesuatu yang nggak tepat. Itu keliru menurut saya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi Bung Noel berkali-kali mengatakan beliau tahu juga banyak pejabat negara lain yang menggunakan fasilitas private jet. Nah, ingin saya ingatkan kepada Bung Noel, seseorang yang mengetahui terjadinya tindakan kejahatan, khususnya kejahatan terhadap negara, lalu tidak melaporkannya, maka seseorang itu pun sebetulnya bertanggung jawab pada kejahatan itu. Keberanian KPK. Keberanian KPK sekarang yang akan diuji untuk mengusut kasus ini. Bung Rey Rangkuti, terima kasih. Bang Immanuel Ebenezer juga terima kasih. Ya guys, dari video tadi jelas sekali bahwa Kaisang adalah karena putra Bapak Presiden sehingga dia memang disorot oleh netizen ya guys. Intinya bahwa Kaisang itu diduga telah melakukan gratifikasi atau korupsi, padahal itu semua dilakukan karena bukan gratifikasi atau korupsi ya guys. Kita agar cerdas dalam memahami suatu berita agar kita tidak gagal paham. Tetap semangat dan salam sukses selalu.